107.5 FM, 107.5 FM, Oz Radio, your friendly station. Halo, selamat malam Ozers. Ketemu lagi bersama Faiza di sini yang akan menemani malam minggu para Ozers. Di Ngopi Malam, ngobrol seputar mental malam-malam. Yang pasti selama 1 jam ke depan, Faiza akan mengisi malam minggu para Ozers dengan cerita-cerita menarik tentang kesehatan mental. Oh ya, gimana nih kondisi hati para Ozers saat ini? Kelihatannya banyak yang gegana nih ya, gelisah galau merana. Tapi gak boleh gitu ya Ozers, hidup ini cuma sekali, jadi jangan sampai galau, sedih, atau overthinking yang berlarut-larut. Nah tenang aja, buat para Ozers yang masih suka overthinking, mikirin masalah-masalah, galau mikirin tuntutan, mikirin hutang, atau mikirin tugas yang gak ada ujungnya nih, sini-sini merapat bareng Faiza. Nanti Faiza akan kasih solusinya nih Ozers. Seperti biasa, kalau malam minggu ini Faiza akan bacakan curhatan yang udah para Ozers kirim nih. Jadi gak usah khawatir dan gak usah bingung-bingung lagi ya. Jika para Ozers ada problem, terutama yang ada kaitannya dengan kesehatan mental, bisa cerita langsung di sini bersama Faiza. Nah, para Ozers bisa langsung kirim curhatan melalui nomor WhatsApp 083 839 015 521 atau bisa juga di-mention ke Instagramnya Ngopi Malam di @ngopi_malam. Dan kali ini Faiza nggak sendirian nih Ozers. Malam ini Faiza ditemenin oleh Kak Hilda. Oke, kita sapa-sapa dulu ya bersama Kak Hilda ya. Halo Kak Hilda, selamat malam. Selamat malam Kak Faiza. Gimana nih kabar dari Kak Hilda? Alhamdulillah, kalau kabar sangat baik sekali. Alhamdulillah, baik-baik terus ya Kak ya. Semoga selalu baik-baik aja. Sehat-sehat juga ya. Sehat, Oke, alhamdulillah. aman, alhamdulillah. Jadi Kak Hilda ini merupakan salah satu tim di platform mycounselor.id. Apa betul Kak? Betul sekali, saya merupakan salah satu tim di mycounselor.id. Oke, mungkin bisa jelasin sih Kak terkait mycounselor.id. Oke, jadi My Counselor Indonesia adalah platform kesehatan mental yang diciptakan dan dikelola oleh Prodi dan mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kenapa ada My Counselor Indonesia? Karena kita ingin mengkampanyekan tentang kesehatan mental di masyarakat luas. Karena konseling kan gak jauh-jauh dari problem ya Kak. Iya, tentunya Kak. Lalu kenapa aku bisa ada di sini? Kenapa aku bisa gabung di My Counselor Indonesia? Karena Prodi Bimbingan Konseling itu membuka internship My Counselor. Jadi kita membuka internship dan saya termasuk salah satu di antaranya. Wah, Masya Allah sekali. Jadi para Ozers pasti tahu kan alasannya kenapa Faiza bersama Kak Hilda di sini di malam minggu, tentunya dengan obrolan mental gitu ya, malam-malam di Ngopi Malam seperti itu. Karena Kak Hilda sendiri, background Kak Hilda sendiri itu pas gitu loh dengan tema kita Ngopi Malam seperti itu. Oke Ozers, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bareng Kak Hilda di sini tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107.5 FM Oz Radio, your friendly station. Duh, macet banget nih, sama cuacanya bikin panas. Nih, cobain ya dinginnya, katanya kayak di salju. Ih, gak oke nih. Nih, yang asli lawan panas larutan cap kaki 3. Nah, ini ya beneran, bukannya ikutan. Cap kaki 3, teman pas lawan panas. Ngopi Malam, artinya apa? Artinya apa? Ngobrol seputar mental malam-malam. Kembali lagi dengan Faiza dan Kak Hilda di sini di acara Ngopi Malam, ngobrol perihal mental malam-malam. Oke, kita udah berdua di sini. Artinya apa? Kita akan bacakan pesan yang udah masuk dari salah satu para Ozers.
Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu deh sama Kak Hilda. Boleh nggak sih Kak ini aku tanya? Boleh banget dong, Kak. Oke, Kak Hilda ini kan udah menjadi bagian tim mycounselor.id. Udah berapa lama Kak? Kalau terhitung itu 1 tahun 3 bulanan, Kak. Wah, sudah lama ya berarti ya. Lama banget. Nah, dengan waktu selama itu apa aja sih pengalaman yang Kak Hilda dapat gitu Kak? Oke, kalau terkait pengalaman banyak banget ya, Kak. Kalau diceritain sampai selesai mungkin nggak selesai-selesai. Nah, banyak sekali pengalaman, banyak juga keseruannya ketemu dengan konselor-konselor sejawat di seluruh Indonesia, ketemu klien-klien di seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang ada di luar negeri. Jadi dari mulai problem pribadi, belajar, sosial, karir, keluarga, banyak sekali permasalahan yang diselesaikan di My Counselor. Seperti itu, Kak. Oke, berarti sudah terbiasa untuk menangani masalah-masalah gitu ya Kak ya? Alhamdulillah iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung pilih aja ya cerita dari para Ozers yang mana yang mau kita baca nih ya. Kira-kira yang mana ya? Bentar. Oke, kita disclaimer dulu. Kita nggak akan menyebut nama para Ozers secara langsung, tetapi secara anonim. Jadi gak ada yang tahu kalian tuh siapa yang ngirim pesan kali ini. Gitu ya Ozers ya. Jadi gini Kak ceritanya. Faiza langsung bacain aja ya Kak ya ceritanya Boleh. Kak. Hai Kak, nama aku Vina. Umur aku 19 tahun. Kesibukanku saat ini aku lagi mau persiapan kuliah. Jadi, aku mau cerita tentang diri aku. Yang mana aku adalah seorang yang memiliki sifat kecemasan yang berlebihan. Terlalu sering mikirkan segala hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Suka overthinking yang berlebihan. Nah, jadi 2 bulan yang lalu, aku itu mengalami depresi yang berlebihan kayak pengen banget pergi dari rumah dan udah gak tahu lagi mau ngapain. Karena udah capek banget. Yang buat aku berpikir kayak gitu, karena pencapaian teman aku di umur segitu. Yang buat aku berpikir kayak gitu adalah karena pencapaian teman aku di umur segitu yang udah pada kuliah. Udah pada kerja, sedangkan aku baru masuk kuliah di tahun ini. Itu yang bikin aku jadi depresi banget dan ngerasa gak berguna. Karena aku tipe orang yang tidak pernah cerita ke orang lain, jadi pelampiasanku adalah diriku sendiri. Aku sering banget nyakitin diri sendiri, seperti potong rambut, acak-acak rambut, bahkan ada pikiran untuk bunuh diri. Karena orang rumah tahu kalau aku sering nyakitin diri sendiri, mereka malah bilang ke aku seperti, kamu kenapa sih seperti ini? Coba deh deketin diri sama Tuhan. Coba deh banyak bersyukur. Dari situ aku berpikir, emang aku pernah gak bersyukur? Emang aku kurang beribadah? Di luar sana banyak kok juga yang kurang beribadah, tapi hidupnya fan-fan aja. Kenapa hidup aku kayak gini? Sampai suatu ketika, aku mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan. Aku benar-benar mau bunuh diri, tapi karena aku gak tahu caranya bagaimana dan apa saja alatnya buat bunuh diri, akhirnya aku minum obat banyak banget sampai aku gak sadar. Nah, aku berpikirnya kalau aku ini lagi overdosis, yang harusnya dibawa ke rumah sakit. Tapi, orang tua aku malah bawa aku ke ustadz untuk diruqyah dan dimediasi. Itu adalah hal yang paling kocak di hidup aku. Dan aku merasa bahwa sakitku ini tidak cukup jika disembuhkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan saja. Karena menurut aku urusan Tuhan ya sama Tuhan saja. Aku cuma butuh didengerin, ya aku emang cerita sama Tuhan. Tapi aku tidak bersosialisasi sama Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar aku bisa sembuh dari penyakit ini? Apa mungkin dengan ikhtiar? Nah, ikhtiar apa yang harus aku lakukan agar aku benar-benar bisa sembuh dari sakit yang seperti ini? Jika ke psikiater saja tidak cukup dan hanya menyarankan untuk bersabar. Terima kasih. Nah, jadi itu Kak cerita dari Vina, salah satu pendengar setia gitu. Gimana nih Kak tanggapan dari Kak Hilda terkait masalah dari si Vina ini? Oke, sebelumnya aku mau tanya, Vina ini nama samaran kan? Iya, nama samaran anonim Oke. Kak kita Kak. Oke. Karena
ini berhubungan dengan identitas klien ya. Kalau di My Counselor dan di Counselor sendiri itu kita haram untuk menyebutkan identitas klien kita seperti Iya, itu. Kak. Oke, yang pertama aku mau ngucapin terima kasih sih karena Kak Vina ini udah mau bercerita. Itu tandanya Kak Vina udah mulai percaya dan terbuka dengan orang lain. Karena gak semua orang yang punya problem bisa menceritakan permasalahannya kepada orang lain. Kalau Kak Faiza gimana? Kalau aku lebih cerita ke temen sih, Kak. Ya itu. Jadi gak semua orang yang mempunyai problem itu bisa menceritakan permasalahannya dengan orang lain. Lalu mengenai percobaan bunuh diri, tunggu dulu. Aku paham banget posisi, problem dan apa aja yang kakak rasakan. Pasti berat banget di posisi itu. Overthinking, depresi, cemas, complicated. Bahkan orang yang sedang bermasalah sampai mau bunuh diri itu seperti benang kusut yang dimana dia itu gak bisa nemu ujungnya. Sulit banget nemu ujungnya. Dan salah satu cara untuk menemukan ujung tersebut dengan apa? Meminta bantuan orang lain untuk mencari ujungnya. Jadi jangan seakan-akan kalau kita mempunyai masalah sendiri kita pikir sendiri. Kita minta bantuan ke orang lain untuk menguraikan masalah kita, untuk membantu menyelesaikan problem kita. Selain itu ada lagi nggak sih, Kak, cara untuk menangani problem ini? Tadi Kak Vina juga menceritakan tentang depresi karena pencapaian orang lain ya Kak. Nah ini nih pentingnya untuk menyeimbangkan antara real self dan ideal self. Tentu kita sendiri mempunyai diri yang ideal kita seperti aku pengen cantik, aku pengen tinggi, pengen followersnya banyak, pengen menjadi orang yang baik hati misalnya. Nah, masing-masing orang mempunyai diri yang ideal sendiri. Namun, jangan lupa kita juga mempunyai diri yang sebenarnya, yaitu diri yang sesungguhnya saat ini. Kak Noviana juga punya diri yang ideal kan? Iya, pasti punya dong, Kak. Nah, karena ketika kita tidak bisa menyeimbangkan atau mengkomunikasikan antara diri yang ideal dan juga diri yang sebenarnya, maka akan kacau. Kita akan tidak menerima diri kita sendiri dan mulai mengadu ke Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku gak seperti dia? Kenapa aku gak secantik dia? Pencapaian dia di umur segitu kenapa banyak banget sedangkan aku gak ada? Kayak gitu. Jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan insecure yang mungkin itu membuat dia down, depresi, overthinking, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Dia belum bisa mengkomunikasikan antara diri yang idealnya dia dan juga diri yang sesungguhnya. Masalahnya adalah di komunikasi antar diri. Oh iya, ya, I see. Jadi pesannya itu jangan insecure tetapi tetap bersyukur gitu ya, Kak ya. Betul sekali. Wah, sepertinya menarik untuk kita bahas lebih lanjut ya, Kak ya. Tetapi di segmen selanjutnya nih, untuk yang penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107.5 FM Oz Radio, your friendly station. Kegiatan padat, kadang masih harus begadang untuk lembur. Tapi, aku gak khawatir. Untuk jaga stamina tubuh tetap fit, aku minum Enervon C setiap hari. Vitamin C dan B kompleksnya menjaga tubuhku biar gak gampang sakit, tetap fokus seharian dan gak gampang capek meski jalani aktivitas seharian. Enervon C, perlindungan lengkap hadapi harimu. Ngopi malam, artinya apa? Ngobrol seputar mental malam-malam. Oke, Ozers, masih bersama Faiza di sini dan tentunya masih bersama Kak Hilda di acara Ngopi Malam, ngobrol perihal mental malam-malam. Oh iya, aku mau tanya lagi nih, Kak, boleh nggak sih? Boleh banget Kak Faiza. Oke, Kak Hilda kan jadi salah satu tim di mycounselor.id nih ya. Jadi ada gak sih hal yang menarik dari mycounselor.id? Kalau program dari My Counselor sendiri, yang pertama ada My Talk, My Test, penanganan problem klien di berbagai Indonesia dan juga bahkan sampai luar negeri. Lalu internship My Counselor Indonesia yang diikuti oleh 200 orang di seluruh kampus yang ada di Indonesia, bahkan dari jenjang S1 dan S2. Dan yang baru tahun kemarin itu ada kerjasama dengan pihak pemerintah Malaysia terkait pengembangan program dan juga fitur. Dan yang paling penting ada layanan SOS Call, yaitu layanan darurat jika ada klien yang ingin melakukan bunuh diri, maka langsung ke layanan SOS itu tadi. Oke,
menarik banget ya Kak ya, berarti dari mycounselor.id ini. Lalu sistem kerjanya gimana sih Kak? Karena kan tadi universitas di Indonesia gitu kan, jadi sistem kerjanya itu gimana gitu loh. Oke, jadi yang lulus internship ini akan menjadi konselor di My Counselor, jadi akan menangani klien-klien yang masuk di My Counselor sendiri. Lalu gimana sih caranya untuk kita bisa melakukan layanan konseling? Iya. Kira-kira Kak Noviana mau konseling nggak? Mau sih Kak aslinya. Oh berarti banyak masalah banget ya? Iya banget. Oke. Apalagi di umur 20-an gitu kan, marak-maraknya overthinking gitu. Oke, jadi aku punya caranya nih Kak. Yang pertama itu cari platform mycounselor.id di Google, searching, lalu pilih konseling online, lalu pilih konselor sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya Kak Noviana dalam bidang pribadi, percintaan, sosial, atau karir, atau bisa juga yang lainnya. Nanti Kak Noviana akan dihubungkan oleh admin yang akan menghubungkan Kak Noviana di konselor yang Kak Noviana pilih, seperti itu. Wah, sangat menarik juga ya Kak ya, sistem kerjanya dan cara konsultasinya gitu ya. Jadi misal kalau aku ada masalah yang darurat bisa melalui SOS Betul call, sekali. SOS call ya Kak ya. Gitu. Tapi semoga tidak sampai bunuh diri sih Kak. Tapi ini memang lagi banyak masalah banget. Semoga baik-baik saja. Tenang Kak Noviana, Kak Noviana itu nggak boleh merasa sendiri. Oke, karena ya, Banyak banget temennya Kak. iya Kak. Nah, tadi kan Vina sempat menyinggung terkait bunuh diri. Nah, menurut Kak Hilda, bagaimana cara untuk membersihkan pikiran bunuh diri dalam pikiran yang sedang ada masalah banyak seperti itu? Gimana nih Kak, kira-kira? Oke, kalau mengenai bunuh diri ya Kak, orang yang mau melakukan bunuh diri itu sebenarnya seperti benang kusut, seperti yang udah aku katakan di awal. Dia itu ruwet, belum bisa menemukan ujungnya sehingga dia mubel di situ. Maka ketika dia itu belum bisa menemukan ujungnya sendiri, alangkah baiknya dia meminta bantuan orang lain untuk mengulur benang itu supaya mendapatkan ujungnya. Caranya gimana? Ke teman, ke keluarga, ke psikiater, ke psikolog, atau ke orang-orang yang mungkin lebih ahli dalam bidang tersebut. Kata siapa di psikiater itu hanya disuruh bersabar? Enggak kok. Psikiater itu orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi segala permasalahan yang mungkin dirasakan bisa diselesaikan di psikiater atau psikolog yang profesional dalam bidangnya. Lalu mengenai bunuh diri nih, kira-kira udah yakin? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin akan kamu tinggalkan? Orang tua kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu mungkin. Lalu ada banyak cara kok untuk menyelesaikan problematika itu. Kita hanya fokus ke solusi aja, bukan ke permasalahannya. Karena pada dasarnya ketika Tuhan itu ngasih masalah, Tuhan akan memberikan solusi sekaligus. Nah, jadi begitu ya Vina. Kalau dari aku nggak jauh beda sih dari Kak Hilda. Jadi untuk Vina tetap semangat menjalani kuliah dan kegiatan lain-lainnya dan tidak perlu kecil hati. Kalau pencapaian kamu di umur yang 19 tahun ini baru masuk kuliah. Karena dalam hidup setiap orang tuh berbeda-beda dan kita nggak ada yang tahu. Jadi setiap orang tuh pasti ada masanya kok gitu. Siapa tahu nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun si Vina ini akan menjadi orang yang sukses, hebat, dan keren dan bisa memotivasi orang-orang di sekitar gitu. Pokoknya seperti itu ya, Ozers. Oke, kita akan kembali lagi setelah break. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107.5 FM Oz Radio, your friendly station. Otska. Siang-siang gini lemes nih kehilangan ion tubuh. Kayaknya enak minum yang seger-seger. Nah, ini aja, untung nemu Pocari Sweat. Teman segar aktivitasmu. Rasakan kesegaran setiap tetesnya. Kembalikan ion tubuhmu. Pocari Sweat, minuman isotonik untuk hidrasi yang sempurna. Go sweet, go ion. Ngopi malam, artinya apa? Artinya apa? Ngobrol seputar mental malam-malam.
Oke Ozers, masih bersama Faiza di sini dan Kak Hilda di acara Ngopi Malam. Ngobrol perihal mental malam-malam. Sebuah cerita yang menarik yang perlu kita bahas ya teman-teman. Jadi pengen peluk deh. Oh iya, makasih buat Kak Hilda yang sudah membersamai Faiza di sini. Semoga tanggapan Kak Hilda tadi bisa membantu si Vina ya. Di akhir sesi kali ini, boleh dong Kak kasih closing statement nih buat pendengar setia Ozers. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Aku ingin memberi pesan sih untuk semuanya termasuk diriku sendiri. Ketika kamu kesulitan mencari ujung dari benang kusutmu, maka mintalah pertolongan orang lain yang lebih ahli untuk membantu mengurai itu. Dan ketika kamu udah bisa mengkomunikasikan antara diri yang ideal dan juga diri yang sebenarnya, maka kamu akan lebih mudah mengembangkan dirimu sendiri agar bisa mengaktualisasikan diri kamu sendiri. Cobalah berdamai dengan dirimu sendiri dan menerima dirimu, serta mulailah hidup dengan penuh kebahagiaan karena ini tentang dirimu sendiri. Dan yang paling penting terkait kampanye kesehatan mental, bahwa gak semua manusia itu mengetahui tentang kesehatan mental. Jadi baik anak, orang tua, teman, pelajar, bahkan siapapun itu harus mengetahui tentang pentingnya kesehatan mental bagi diri sendiri. Minimal bagi diri sendiri lalu mencangkup ke orang lain. Karena tadi ketika Kak Vina menceritakan tentang orang tuanya yang tidak mendukung, saya sebenarnya sangat merasakan hal itu. Karena ketika lingkungan kita gak mendukung tentang hal itu, kita merasa sendirian. Kita akan merasa kalau dunia ini jahat banget ya sama aku. Karena gak ada yang mendukung, karena dia merasa sendiri. Itu sih yang bisa saya sampaikan Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Hilda. Karena setiap cerita nggak cuma satu orang pemiliknya, jadi jangan ngerasa nggak punya siapa-siapa. Karena di sini kita saling nguatin gitu ya Kak Hilda ya. Betul sekali. Oke para Ozers, jangan lupa kita hadir setiap malam minggu untuk menemani weekend kalian. Kami tunggu cerita para Ozers semua melalui DM Instagram resmi kami di @ngopi_semalam. Atau bisa kirimkan melalui via WhatsApp di 083 839 015 521. Untuk kami bawakan di episode mendatang. Sampai di sini dulu ngopi malam kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk penutup acara ngopi malam kali ini, Faiza puterin lagu nih dari Yura Yunita, Tutur Batin. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya.
Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Duh, macet banget nih. Sama cuacanya bikin panas. Nih, cobain ya dinginnya, katanya kayak di salju. Ih, nggak oke nih. Nih, yang asli lawan panas larutan cap kaki 3. Nah, ini ya beneran, bukannya ikutan. Cap kaki 3, teman pas lawan panas. Terima kasih pendengar setia para Ozers yang sudah stay tune di 107.5 FM Oz Radio, your friendly station.